Hai Cinggu, hari ini kita memasuki episode terakhir dari drama Red Swan. Bagaimana nasib Oh Hwan-soo, yang mana di episode kemarin mendapatkan warisan dari mendiang ayah mertuanya sebanyak 18 triliun won. Apa yang akan dilakukan Hwaein Group terhadap Oh Hwan-soo, dan bagaimana hubungan Oh Hwan-soo dan juga Seo Do-yeon bisa berlanjut? Ini dia alur cerita drama Red Swan. Setelah pengumuman warisan mendiang pimpinan Kim Duo dibacakan, Oh Hwan-soo dan Kim Young-kook terbang menuju Swiss. Sementara itu di istana utama, saat Lee Jin sedang menuju pantry para pengawal, tiba-tiba ia hampir saja menabrak Seo Do-yeon yang pada saat itu ada di sana. Ia pun refleks mengambil botol minuman yang terjatuh menggunakan tangan kirinya. Seo Do-yeon pun langsung curiga kepada Lee Jin, apalagi setahunya pelaku pembunuhan rekannya itu kidal. Dan pada saat itu, ia pun melihat Lee Jin sedang menahan sakit pada tangannya. Ia mencoba bertanya, apa Lee Jin kidal? Namun Lee Jin membantahnya. Ia bilang itu hanya kebetulan. Di sana, Seo Do-yeon yakin pembunuh yang selama ini ia cari-cari adalah Lee Jin, dan Seo Do-yeon perlu menemukan bukti untuk membuktikan jika memang Lee Jinlah pelakunya. Singkat cerita, Oh Hwan-soo dan Kim Young-kook sudah sampai di Swiss, dan mereka berdua langsung menuju bank tempat uang milik pimpinan Kim Duo disimpan. Setelah menunjukkan identitas Oh Hwan-soo melalui alat pemindai, mereka pun dipersilahkan masuk ke dalam brankas. Dan dengan mata mereka sendiri, uang 18 triliun itu berada di hadapan Oh Hwan-soo dan juga Kim Young-kook. Masih teringat jelas dalam ingatan Kim Young-kook beberapa hari yang lalu setelah mendengarkan isi wasiat ayahnya, ibunya, dan juga Young-min memikirkan cara mengambil uang tersebut dari tangan Oh Hwan-soo. Dan Young-min tidak mau tahu, ia ingin uang yang jumlahnya sangat banyak itu dibagi 3, dan Oh Hwan-soo sama sekali tidak boleh memakainya sendirian. Kim Young-kook pun tertawa mendengar ibu dan juga Young-min karena sudah jelas uang tersebut milik yayasan, bukan milik mereka. Young-min bersikeras meminta uang tersebut. Menurutnya dia punya hak dan ia tidak akan tinggal diam jika Kim Young-kook tidak memberikan bagiannya. Merasa kesal, Kim Young-kook pun mengingatkan Young-min jika dia bahkan bukan anggota keluarga Hwaein Group. Ibu Park tidak menyangka Kim Young-kook mengungkapkan hal tersebut. Namun Young-min yang masih belum bisa mencerna apa kata Kim Young-kook, karena pada saat ini di pikirannya hanyalah uang itu, tetap meminta uang yang jelas-jelas milik yayasan Oh Hwan-soo. Kim Young-kook kembali bertanya kepada Young-min. Ia berkata, jika ia mendengar ayahnya, pimpinan Kim, tewas karena mungkin dibunuh seseorang. Tidak seperti ibunya yang terkejut mendengar kata-kata putra pertamanya, Young-min hanya berucap jika Kim Young-kook sudah menuduhnya yang tidak-tidak. Dan masih saja yang ditanyakan Young-min adalah uang warisan. Sehingga Kim Young-kook pun langsung menampar Young-min. Ia berkata ia tidak akan pernah membiarkan Young-min mendapatkan uang ayahnya. 거저. Young-min yang kesal kemudian melaporkan hal ini kepada Pak Han. Pak Han lalu bertanya, mengapa Young-min membunuh pimpinan Kim? Jadi ternyata benar pimpinan Kim Duo dibunuh oleh seseorang, yaitu Young-min, dan Pak Han menutupinya. Ia membuat skenario jika pimpinan Kim tewas ketika berhubungan badan dan terkena serangan jantung. Tapi Young-min malah berkata jika Pak Han tidak punya hak untuk menanyakan hal itu kepadanya. Yang penting sekarang adalah bagaimana caranya ia bisa mengambil uang warisan yang berada di tangan Oh Hwan-soo. Dan Young-min malah berencana untuk membunuh Oh Hwan-soo. Pak Han lalu menyuruh Young-min untuk pergi karena sekarang ia sedang banyak pikiran. Pak Han masih ingat di malam pimpinan Kim tewas, ia mendapati Young-min membunuh pimpinan Kim menggunakan sebuah emas batangan, hingga pimpinan Kim langsung tewas di tempat. Pak Han lalu menyuruh Young-min untuk segera pergi dan mengingatkannya jika pada malam ini Young-min tidak pernah datang ke tempat ini. Setelah itu, Pak Han menghubungi Pak Park untuk meminta bantuan. Tangan Pak Han langsung bergetar mengingat kejadian tersebut. Entah karena ia merasa bersalah kepada pimpinan Kim atau karena kenyataan jika putranya sudah membunuh seseorang.
Singkat cerita, Oh Wan-soo dan Kim Young-kook telah kembali ke Korea. Barang-barang mereka dibawa oleh Lee Jin dan dari cara berjalannya, So Do-yeon yakin Lee Jin memanglah pelaku pembunuhan tersebut. Sementara di rumah utama, Ibu Park punya rencana agar uang warisan itu bisa ia kendalikan, yaitu mereka akan menggunakan Hyun-soo, kakaknya Oh Wan-soo, karena Oh Wan-soo tidak akan bisa apa-apa jika Hyun-soo terlibat. Karena Hyun-soo adalah satu-satunya keluarga Oh Wan-soo. Ia berencana membuat Hyun-soo menggelapkan dana tersebut untuk Kim Young-kook dan membuat Hyun-soo bunuh diri karena merasa bersalah telah menggelapkan uang milik adiknya sendiri. Pak Han tidak berkata apa-apa, selain jika ia akan memikirkannya terlebih dahulu. Ibu Park begitu kecewa dengan respon dari Pak Han. Ia berpikir Pak Han pasti kecewa karena Yongmin tidak mendapatkan apa-apa. Menurutnya, Pak Han seharusnya bersyukur karena ia sudah bersedia memberikan uang yang cukup banyak. Dan menurutnya, Pak Han dan juga Yongmin adalah benalu. Dan kemudian Ibu Park mengatai Pak Han sebagai pelayan rendahan. Sementara itu di yayasan, Oh Wan-soo tidak setuju jika kakaknya Hyun-soo yang memegang buku besar asli milik Hwayin Group karena terlalu berbahaya. Menurut dirinya dan juga So Do-yeon, sebaiknya buku besar itu langsung dikirimkan saja ke kejaksaan. Karena masalah ini sudah terlalu besar dan nyawa Oh Wan-soo bisa kembali dalam bahaya. Menurut Hyun-soo, akan sulit melakukan hal itu karena bisa saja mereka menghancurkan bukti-bukti. Dan uang yang ada di Swiss berasal dari dana taktis ilegal. Kejaksaan akan sangat sulit melacaknya. Mereka akan menuduh Oh Wan-soo berbohong karena mau bercerai dari Kim Young-kook. Lalu bisa saja pihak Hwayin Group membunuhnya dan membuatnya seperti kecelakaan. Hyun-soo berencana untuk membuat kesepakatan dengan Pak Han. So Do-yeon lalu mengingatkan jika buku besar tersebut adalah jalan untuk mereka menemukan dalang di balik semua ini. Dan di sana, So Do-yeon memberikan satu fakta yang ia temukan jika Yongmin adalah anak di luar nikah Pak Han dengan Ibu Park. Makanya Ibu Park dan Pak Han bersikeras memberikan Yongmin yayasan karena tahu Hwayin tidak mungkin diwarisi untuknya. Dan untuk itu mereka harus melenyapkan Oh Wan-soo sebagai pemilik yayasan. Jadi bisa saja Yongmin atau Pak Han dalang di balik ini semua. So Do-yeon juga memberitahukan jika Oh Wan-soo harus ekstra berhati-hati di hadapan Lee Jin. Pengawal itu sepertinya adalah dalang kejadian yang ada di Manila dan peristiwa penyerangan baru-baru ini. 쫓는 중입니다. Berita tentang warisan pimpinan Kim Duo yang sangat besar sudah sampai ke telinga Jang Tae-ra dan juga ibunya. Karena ia punya anak bersama Kim Young-kook dan sekarang posisinya di mata hukum Junhee adalah adik tiri Kim Young-kook, maka kemungkinan besar Junhee punya bagian dari warisan tersebut. Saat ini Kim Young-kook pergi menemui Junhee dan mereka bergandengan tangan selayaknya ayah dan juga anak. Baru kali ini Kim Young-kook mendengar Junhee memanggilnya ayah. Meskipun berat, tapi Kim Young-kook mengungkapkan jika hubungan dirinya dan juga ibu Junhee alias Jang Tae-ra harus berakhir. Junhee yang sudah paham itu pun menangis. Ia tahu kedatangan ayahnya untuk bertanya apa dirinya mau tinggal di istana utama. Sayangnya, Junhee menolak dan memilih tinggal bersama ibunya dan juga neneknya. Karena ayahnya punya banyak keluarga, sementara ibunya hanya punya dirinya. Kim Young-kook lalu memeluk putranya yang begitu mirip dengannya itu. Ia berjanji jika Junhee dewasa, ia pasti akan menemui Junhee lagi. Karena mungkin sekarang ia tidak akan bisa menemui Junhee lagi. Di dalam mobil, Jang Tae-ra dan ibunya pun ikut menangis. Entah menangis karena perpisahannya dengan Kim Young-kook atau menangis karena tidak jadi mendapatkan warisan. Malam itu, rencana Hyun-soo dan juga So Do-yeon pun dijalankan. Hyun-soo bertemu dengan Pak Han di bawah jembatan Sungai Han, di mana So Do-yeon sudah berada di sana untuk merekam semuanya. Sayangnya, semua pertanyaan yang Hyun-soo tanyakan kepada Pak Han tentang siapa yang bertanggung jawab atas semua hal yang tengah menimpa Oh Wan-soo tidak dijawab oleh Pak Han. Ia menyuruh Hyun-soo untuk pergi saja, lalu mengambil tas yang berisikan buku besar tersebut. So Do-yeon dan juga Hyun-soo pun tidak mendapatkan apa-apa. Dan kemudian ia memutuskan rekaman.
Tapi tiba-tiba Hyun-soo dibunuh oleh seseorang yang tidak lain adalah Lee Jin. So-do-yeon mencoba mengejar dan melukai Lee Jin di belakangnya. Tapi sayang, Lee Jin sempat melarikan diri. Dan So-do-yeon berusaha untuk menyelamatkan Hyun-soo. Namun sayang, nyawa kakak Oh Wan-soo itu tidak terselamatkan. Sementara buku besar sudah berada di tangan Pak Han. Ia pun sempat terdiam sejenak sebelum akhirnya menelpon kejaksaan untuk memberitahukan tentang Hwayin Group dan juga yayasan. Tidak lama kemudian, pihak kejaksaan datang ke kediaman Hwayin Group untuk bertemu dengan Ibu Park. Mereka lalu menghubungi Pak Han, tapi nomor Pak Han sama sekali tidak bisa dihubungi. Sehingga Ibu Park pun menghubungi putranya Kim Young-kook. Entah apa yang diberitahukan Pak Han kepada kejaksaan, sehingga pihak kejaksaan tidak sabar menunggu pagi hanya untuk memberikan surat panggilan kepada pimpinan dari Hwayin Group tersebut. Keesokan harinya, So-do-yeon baru bisa memberitahukan jika kakak Oh Wan-soo sudah meninggal dunia telah menjalankan rencana mereka. Oh Wan-soo pun langsung menangis karena hidup mereka berdua seperti berada di neraka. Oh Wan-soo bingung harus melakukan apa karena kakaknya adalah satu-satunya keluarga yang ia punya. Para reporter sudah menunggu di depan istana utama. Ibu Park keheranan karena berita pemanggilannya sudah sampai ke telinga media dan Pak Han masih belum bisa dihubungi. Dengan santainya, Pak Han datang ke istana utama dan beralasan jika tadi malam ia minum obat sehingga tertidur dengan pulas. Ia berkata, sepertinya Hyun-soo melaporkan buku besar tersebut ke kejaksaan. Ibu Park pun terkejut. Bukankah kemarin-kemarin Pak Han berkata jika So-do-yeon lah yang membawa buku besar itu dan melaporkannya ke kejaksaan. Kenapa sekarang tiba-tiba bisa berubah? Pak Han sepertinya lupa dengan kata-katanya sendiri. Ia lalu berkata jika yang penting sekarang Ibu Park datang saja ke kejaksaan karena di dalam buku besar itu tidak akan membuat Ibu Park ditangkap. Lagi pula berita ini akan segera tertutupi dengan berita yang baru saja ia rilis, yaitu perselingkuhan Oh Wan-soo. Lalu, Ibu Park pun mendatangi para awak media dan meminta maaf atas kegaduhan yang tengah terjadi. Sementara itu, di tempat Yongmin, istrinya, So Ji-yeon, marah besar karena diam-diam Yongmin memakai uang perusahaan ayahnya untuk membeli saham Hwayin Group. Padahal sudah jelas Yongmin tidak akan mendapatkan apa-apa dari Hwayin karena Kim Young-kook yang akan mewarisi semuanya. Dan Yongmin hanyalah orang buangan yang dibuang ke keluarganya. Apalagi sekarang ia tahu jika Yongmin telah memeras ayahnya menggunakan foto dan juga video perselingkuhannya hanya untuk mengambil uang perusahaan. So Ji-won begitu kesal dan ia berencana untuk menceraikan Yongmin. Menurutnya Yongmin sudah berurusan dengan orang yang salah. Ia tidak peduli jika Yongmin menyebarkan foto atau video miliknya. Ia cukup kaya untuk membungkam semuanya. Tapi tidak dengan Yongmin. So Ji-won akan membuat Yongmin yang tidak punya apa-apa itu menderita. Dan ia akan membuat suami yang tidak ia cintai itu jatuh ke bawah. 절대 용서 안 해. Hari itu, Oh Wan-soo pun mengunjungi pemakaman kakaknya sendiri. Ia bertemu dengan kakak iparnya yang menangis di sudut ruangan. Lalu, tidak lama kemudian Kim Young-kook pun datang dan ikut memberikan penghormatan terakhir kepada kakak iparnya. Sementara pada hari itu, urusan Ibu Park di kejaksaan selesai dengan cepat. Ia kesal melihat para reporter yang bukan menanyai keadaannya, malah menanyai tentang kabar perselingkuhan menantunya. Tapi menurut Pak Han, hal tersebut sangat bagus untuk menutupi kasus Hwayin Group. Dan Pak Han juga menyarankan agar Ibu Park menginap di hotel saja, agar tidak terganggu oleh para reporter yang ada di istana utama. Ibu Park pun menyetujuinya, karena ia pikir malam ini ia bisa berduaan dengan Pak Han. Di dalam hotel, Ibu Park bertanya kepada Pak Han, apa Pak Han yang sudah membunuh Hyun-soo? Pak Han berkilah dan menyebutkan jika kakaknya Oh Wan-soo itu tewas karena dibunuh oleh para rentenir, bukan dirinya. Ibu Park pun lalu percaya saja apa kata Pak Han. Di sana Ibu Park sadar mungkin sekarang Pak Han tengah kecewa karena putra mereka Yongmin tidak mendapatkan finansial yang cukup dari Hwayin Group.
Pak Han tidak mempermasalahkan asalkan di masa depan Yongmin bisa mewarisi Hwayin Group. Ibu Park pun tertawa karena Hwayin akan tetap menjadi milik Kim Young-kook. Menurutnya, anak hasil selingkuhan seperti Yongmin tidak pantas memiliki Hwayin. Lagi pula menurut Ibu Park, tidak ada orang yang membiarkan anak hasil perselingkuhan bisa mewarisi perusahaan. 많잖아. 그걸로 충분해. 시기니까 그 정도면 충분. Sementara itu, setelah pemakaman selesai, istri Hyun-soo memberikan sesuatu kepada So Do-yeon. Suaminya pernah berpesan jika terjadi sesuatu kepadanya, maka ia harus memberikan sesuatu berupa disk kepada So Do-yeon, dan So Do-yeon pun meminta bantuan kepada istrinya Hyun-soo. Ia ingin istri Hyun-soo itu memberitahukan kejaksaan jika bukti yang disiapkan Hyun-soo berada di dalam brankas milik Pak Han. 회계 진부가 화인과 한상의 Keesokan harinya, tiba-tiba Ibu Park ditangkap oleh kejaksaan. Kali ini mereka memiliki cukup bukti atas penggelapan oleh pimpinan dari Hwayin Group tersebut. Dan saat Ibu Park meminta pertolongan dari Pak Han, ia malah diam saja dan tidak sedikit pun membantu. Penangkapan Ibu Park pun menjadi headline berita. Dan setelah kakak ipar Oh Wan-soo membuat laporan, rupanya kejaksaan dengan cepat datang ke pavilion milik Pak Han. Mereka menyita semuanya termasuk brankas yang isinya bukti yang sudah ditaruh oleh So Do-yeon. Pada saat itu, Lee Jin pun datang dan saat ia melihat So Do-yeon, Lee Jin pun langsung kabur. So Do-yeon yang melihat hal tersebut langsung mengejar Lee Jin. Rupanya, Lee Jin kembali ke kamarnya untuk membereskan semua baju-bajunya dan berniat melarikan diri dari sana. Tapi, karena So Do-yeon menangkap basah Lee Jin, mereka berdua pun kembali berduel. Dan di sana, So Do-yeon pun melihat luka di bahu Lee Jin. Terbukti, Lee Jin-lah pelaku yang sudah membunuh Hyun-soo dan pelaku teror selama ini. Lee Jin sempat membalas So Do-yeon hingga mereka berkelahi dan unjuk kekuatan masing-masing. Tapi karena Lee Jin terluka, ia pun akhirnya menyerah dan So Do-yeon menyerahkannya ke pihak kepolisian. Sayangnya, saat melihat Lee Jin dibawa ke kantor polisi, Pak Han sama sekali tidak berniat untuk membantu bawahannya itu. So Do-yeon lalu mendatangi Pak Han yang dengan santainya duduk di kursi tamu ruang tengah istana utama, seolah-olah rumahnya sendiri. So Do-yeon ingin bertanya, mengapa Pak Han melakukan semua ini? Apa karena uang atau karena Yongmin, putranya? Pak Han pun tertawa. Ia merasa lucu karena seorang mantan polisi seperti So Do-yeon tidak tahu yang namanya pencemaran nama baik. So Do-yeon bisa saja ia tuntut. Tentu saja, So Do-yeon tidak peduli. Sudah banyak orang-orang mati karena keserakahan Pak Han, termasuk rekannya sendiri Jo Hyuk. Ia akan memastikan Pak Han dan Yongmin mendapatkan hukuman yang setimpal. Pak Han kembali tertawa. Ia berkata jika ia bersedia dihukum, tapi dengan satu syarat, hukumannya harus berlangsung di pengadilan. Seolah-olah sekarang hukum berada di atas tangannya. Pak Han lalu menggali sebuah lubang tempat ia menanam batangan emas alat pembunuhan Yongmin. Sudah selama ini ia menyembunyikan bukti tersebut. Lalu kemudian Pak Han mengunjungi Ibu Park yang sedari tadi menunggunya di dalam kantor polisi. Pak Han mencoba menjelaskan kepada Ibu Park jika ia harus ditahan dulu. Di sana Ibu Park sadar karena perkataan Pak Han sama sekali tidak sama seperti sebelumnya, membuatnya semakin yakin sebenarnya semua ini adalah ulah dari Pak Han sendiri. Ia pun langsung mencengkram kerah baju Pak Han dan mengatainya pelayan rendahan yang sudah berani mengkhianatinya. Pak Han pun sudah muak dengan kata-kata itu. Ia menyuruh selingkuhannya itu untuk tetap tenang. Ibu Park pun sadar jangan-jangan suaminya memang dibunuh oleh Pak Han, dan ia juga berusaha menyingkirkan Oh Wan-soo karena yayasan akan mendapatkan uang yang sangat banyak. Ibu Park kesal karena selama ini ia sudah dibodohi oleh pengacara, orang yang ia percaya, dan juga selingkuhannya itu. Ia bertanya, apa salahnya? Mengapa Pak Han melakukan ini kepadanya? Padahal mereka berdua sudah mempunyai anak. Alasan Pak Han hanya satu, yaitu karena Ibu Park tidak pernah memperlakukannya seperti manusia.
Dan Yongmin hadir karena sebenarnya ia hanya ingin balas dendam. Ia ingin melihat apa yang Ibu Park bisa saat melahirkan keturunan dari seorang pelayan. Dan kemudian Pak Han menunjukkan batangan emas berdarah, di mana ini adalah bukti Yongmin membunuh pimpinan Kim, di mana orang-orang tahu dia adalah ayah dari Yongmin. Agar hal ini tidak terekspos, Pak Han ingin Ibu Park memberitahukan orang-orang jika dialah yang ingin membunuh Oh Wan-soo. Atau lebih baik, orang-orang tahu jika Yongmin adalah putranya. Putra hasil perselingkuhan istri dari pimpinan Kim Duo, pemilik Wine Group, dengan pelayannya sendiri. Jadi jika Ibu Park mau menanggung kesalahan karena mencoba membunuh Oh Wan-soo, maka fakta jika Ibu Park pernah melahirkan anak pelayan akan terkubur. Pak Han sedikit menenangkan jika Ibu Park tidak akan dipenjara lama-lama. Ia akan mengusahakan yang terbaik. Setidaknya Ibu Park mau menanggung kesalahan putra mereka, putra kandung Ibu Park sendiri, karena selama ini Ibu Park sudah menyia-nyiakan Yongmin. Sementara itu, So Ji-won akhirnya menceraikan Yongmin. Bukannya malah menandatangani surat cerai, Yongmin yang sekarang tidak punya apa-apa hanya menggila di jalanan. Dan kemudian ia pun kembali ke istana utama. Dan di sana ia mengusir semua staf keluar dari rumah. Pak Han yang melihat hal tersebut pun langsung terkejut ketika tahu Yongmin datang dan membuat keributan. Yongmin langsung mengambil senapan dan mencari keberadaan Kim Young-kook. Ia tidak rela jika ia tidak mendapatkan sepeser pun warisan milik ayahnya, pimpinan Kim Duo. Pada saat itu, Pak Han pun datang dan berada di tengah-tengah mereka. Ia mencoba menenangkan Yongmin, tapi Yongmin malah membentaknya. Kim Young-kook pun tertawa karena seharusnya Yongmin tidak boleh memperlakukan ayahnya seperti itu. Menurut Kim Young-kook, Yongmin sama seperti Pak Han, pencuri kelas teri. Mendengar hal tersebut, Pak Han lalu mengambil senapan yang dipegang oleh Yongmin dan kemudian langsung mengarahkannya tepat kepada Kim Young-kook. Ia tidak rela putranya dikata-katai yang tidak-tidak. Kim Young-kook dengan cepat menghalau tembakan dari Pak Han. Tembakan itu terdengar oleh Oh Wan-soo dan kemudian ia berlari ke dalam rumah. Pada saat Kim Young-kook menyerang Pak Han karena ia tidak rela jika ibunya dibodohi oleh Pak Han, Yongmin langsung mengambil senapan dan menembak ke arah Kim Young-kook. Tidak hanya sekali, tapi 2 kali. Dan kemudian Kim Young-kook terjatuh di hadapan Oh Wan-soo. Sudah lama Kim Young-kook tidak mendengar panggilan sayang dari istrinya, meskipun saat ini istrinya tengah menangis. Di saat-saat terakhirnya, Kim Young-kook mengungkapkan rasa cintanya kepada Oh Wan-soo. Hanya saja ia tidak tahu bagaimana selama ini ia ingin mengungkapkannya. Dirinya benar-benar jatuh cinta kepada Oh Wan-soo. Lalu kemudian Kim Young-kook pun pergi untuk selama-lamanya. Saat Oh Wan-soo tengah meratapi kepergian suaminya, Pak Han menyuruh Yongmin untuk segera bersembunyi. Hal yang sama terulang kembali, di mana ia berkata jika Yongmin tidak pernah datang ke istana utama dan memintanya untuk segera mencari CCTV dan menghapus rekaman pada hari ini. Sementara Pak Han akan menelpon kepolisian karena Oh Wan-soo sudah membunuh suaminya sendiri. Tidak lama kemudian, para polisi pun berdatangan. Dengan mudahnya, Pak Han berbohong jika ia adalah saksi di mana Oh Wan-soo sudah membunuh Kim Young-kook. Meski Oh Wan-soo berkata jika perkataan Pak Han tidak benar, sayangnya Oh Wan-soo yang masih syok hanya bisa menjawab dengan terbata-bata. Sehingga pada malam itu, ia pun harus dibawa ke kantor polisi. Sebelumnya, Oh Wan-soo sempat memberitahukan kepada So Do-yeon jika pembunuhnya adalah Yongmin. Dan pada saat ini, Yongmin tengah bersembunyi di dalam rumah. Semua staf termasuk Ibu Byeon mengikuti instruksi dari So Do-yeon untuk mencari Yongmin. Meski CCTV sudah dihancurkan oleh Yongmin, namun melihat mobilnya masih terparkir, berarti Yongmin masih ada di dalam rumah ini. Dan benar, dengan cepat Yongmin ditemukan oleh So Do-yeon. Dan So Do-yeon langsung membawa Yongmin ke kantor polisi. Dari hasil tes bubuk mesiu yang ada di tangan Yongmin dan hasil CCTV cadangan yang berada di luar rumah, terbukti Oh Wan-soo tidak bersalah. Namun sekarang mereka tengah kesulitan menangkap Pak Han karena kabarnya Ibu Park mengakui jika dirinya lah yang sudah menyewa pembunuh bayaran untuk mencelakai Oh Wan-soo.
Jadi saat ini Pak Han belum bisa dibuktikan ikut terlibat. Lalu kemudian Oh Wan-soo mengunjungi ibu mertuanya di penjara. Ia tahu ibu mertuanya itu sebenarnya tidak bersalah. Meski ibu Park masih saja meneriaki Oh Wan-soo yang seharusnya tidak menikahi Kim Young-kook putranya, tetap saja Oh Wan-soo meminta ibu mertuanya itu untuk tidak menuruti apapun kata-kata dari Pak Han. 포기하지 말고 정신 차리세요. Sementara itu, Sodoyon bergegas pergi ke Hwain Group, di mana Pak Han sekarang duduk di kursi CEO. Ia dipilih oleh para pemegang saham yang sudah ia suap. Ia membanggakan dirinya di hadapan Sodoyon karena sudah bisa menyingkirkan pemilik asli dari Hwain Group. Menurutnya, orang-orang kaya yang bodoh itu tidak akan bisa mengalahkan dirinya. Lagi pula, selama ini yang sudah mengembangkan Hwain Group bukanlah ibu Park, melainkan dirinya sendiri. Sekarang ia ingin memikirkan cara untuk bisa mengambil 18 triliun di yayasan. Sodoyon heran dengan keserakahan Pak Han. Banyak orang yang ia korbankan dan karena keserakahannya itulah Pak Han mendapatkan ganjarannya. Sekarang riwayat Pak Han telah berakhir. Kesalahan terbesar Pak Han adalah karena ia terlalu serakah. Pak Han tidak tahu jika Sodoyon sudah mengirimkan bukti jika Pak Han lah yang sudah menerima buku besar dari Hyun-soo di malam Hyun-soo dibunuh oleh Lee Jin. Bukti tersebut adalah video di mana Sodoyon berhasil merekam transaksi di antara Pak Han dan juga Hyun-soo. Video itu menjadi bukti jika Pak Han menjebak ibu Park dan juga terlibat dalam pembunuhan. Dan tak lama kemudian, pihak kejaksaan datang untuk menangkap Pak Han karena mereka mendapatkan bukti dari berangkas jika Pak Han sudah menggelapkan uang perusahaan milik Hwain Group, melakukan konspirasi pembunuhan Ju Hyuk dan Hyun-soo, lalu merencanakan pembunuhan terhadap Oh Wan-soo. Belum sehari Pak Han menjabat sebagai CEO, kali ini ia harus angkat kaki dan duduk di dalam penjara. 뭐하세요? 빨리 연행하세요. Setelah semua masalah selesai, Sodoyon datang ke hadapan Oh Wan-soo untuk memberikan surat pengunduran diri sebagai seorang pengawal. Tugas Sodoyon akhirnya selesai dan ia akan kembali menjadi anggota kepolisian. Oh Wan-soo pun berterima kasih berkat Sodoyon, hidup Oh Wan-soo pun lebih aman. Sodoyon juga berterima kasih karena Oh Wan-soo ia bisa mengungkap kematian sahabatnya, Ju Hyuk. Mereka pun bersalaman, lalu Sodoyon memeluk wanita yang ia cintai itu. Kemudian mereka berdua pun berpisah. Tidak lama kemudian, ibu Park akhirnya dibebaskan. Dengan hormat, Oh Wan-soo menyambut ibu mertuanya itu. Meski semua ini masih belum berakhir, karena ibu mertuanya masih belum membayar semua kejahatan yang pernah dilakukan kepada dirinya. Ibu Park lalu meminta Oh Wan-soo untuk mengantarkannya ke suatu tempat. Rupanya, ibu Park ingin menemui Yongmin yang berada di dalam penjara. Yongmin menangis di hadapan ibunya dan ia menyesal sudah membunuh Kim Young-kook. Meski berduka, ibu Park menyuruh mereka untuk menganggap semua ini adalah takdir. Ia mengatakan jika ia sudah tahu tentang emas batangan yang menjadi saksi bisu kematian pimpinan Kim, dan gara-gara hal itu, makanya ibu Park bersedia dikambing hitamkan atas kesalahan Pak Han. Yongmin pun lantas tidak terima. Selama ini, Pak Han berkata jika emas itu sudah dibuang, ternyata masih ia simpan untuk menjadi senjata. Ibu Park ingin Yongmin tidak pernah lagi mempercayai apapun kata-kata dari ayahnya sendiri, yaitu Pak Han. Dan mereka berdua berjanji untuk sama-sama melupakan emas batangan tersebut. Di dalam penjara, Yongmin yang satu penjara dengan Pak Han langsung menyerang Pak Han. Menurutnya, semua ini karena Pak Han, ayah biologisnya itu hanya memanfaatkan dirinya untuk memeras ibunya saja. Menurut Yongmin, Pak Han adalah parasit dan ia tidak sudi menjadi anak dari parasit seperti Pak Han. Singkat cerita, Ibu Park kembali menjadi pimpinan Hwain Group. Ibu Park sempat terdiam dan sedih melihat kursi yang pernah diduduki oleh putranya Kim Young-kook, pewaris Hwain Group. Dan sekarang ia harus melakukan sesuatu untuk mendiang putranya itu. Di sana ia mengumumkan jika ia akan mengundurkan diri dan semua dana taktis milik perusahaan akan ia kembalikan kepada masyarakat melalui yayasan Oh Wan-soo. 이상입니다.
Dan setahun kemudian, Oh Wan-soo tengah disibukkan dengan yayasannya. Dan tentu saja, uang 18 triliun yang yayasannya dapat dipakai untuk menciptakan dunia menjadi lebih baik. Dan pada saat ia akan berangkat untuk bekerja sukarela di berbagai negeri, Oh Wan-soo bertemu dengan So Do-yeon yang juga menjadi peserta sukarelawan tersebut. Apakah cinta mereka akan kembali bersemi di sana? Dan apakah So Do-yeon akan melamar Oh Wan-soo seperti yang pernah Kim Young-kook lakukan? Dan akhirnya, malaikat amal bisa kembali tersenyum. Ia bahagia tanpa ada yang harus ia khawatirkan. Dan kemudian, drama Red Swan pun selesai.